Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam Pramuka. Kenalkan, nama saya Injelin Katerina Setiawan dari kelas 10 IPA 4. Nama saya Dinda Putri Nabila dari kelas 10 IPA 4. Saya Alisa Februaria dari 10 IPA 4. Saya Amelia Rasyana dari kelas 10 IPS 2. Saya Ananda Delia Kristina Santuari dari kelas 10 IPA 4. Saya Ulia Fitri Aziza dari kelas 10 IPA 4. Saya Clarissa Claudia Lendring dari 10 IPA 4. Saya Elsa Malen Nursyam dari kelas 10 IPA 4. Saya Esyana Danur Alima dari kelas 10 IPS 2. Saya Fauzia Asmarati Perceban dari kelas 10 IPS 2. Saya Febiola Natania Triksi Kewas dari 10 IPA 4. Nama saya Gazia Berliana Puji Kusuma dari kelas 10 IPS 2. Nailah Syifa Salim dari kelas 10 IPS 2. Saya Kala Zerinjani dari kelas 10 IPS 2. Nama saya Keiza Talita Putri Purnama dari kelas 10 IPS 2. Saya Nadia Persada Nusantara dari kelas 10 IPS 2. Saya Naura Haksana Bila dari kelas 10 IPS 2. Saya Naila Ananda Suherman dari kelas 10 IPS 2. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang pramuka. Apa sih pramuka itu? Pramuka, Praja Muda Karana, yang berarti orang muda yang berkarya. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga usia 7-10 tahun, pramuka penggalang usia 11-15 tahun, pramuka penegak usia 16-20 tahun, pramuka pandega usia 21-25 tahun. Dan ada juga kelompok anggota lain yaitu pembina pramuka, andalan pramuka, korps pelatih pramuka, pamongsaka pramuka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah dan praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang dapat melatih pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Kepramukaan juga adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Moto adalah semboyan yang diciptakan dalam usaha untuk memberikan spirit kepada anggota dalam visi dan misi lembaga. Nah, moto Gerakan Pramuka merupakan bagian terpadu proses pendidikan untuk mengingatkan setiap anggota Gerakan Pramuka bahwa setiap mereka mengikuti kegiatan berarti mereka siap untuk mengamalkan kode kehormatan pramuka. Nah, moto Gerakan Pramuka sendiri adalah Satya Kuku Dharmakan, Dharma Kuku Baktikan. Moto Gerakan Pramuka ini wajib dihayati dan selalu diingat agar anggota pramuka tidak lepas dari upaya merealisasikan satya dan mengamalkan dharma di seluruh kehidupannya. Moto Gerakan Kepramukaan. Moto kepramukaan digunakan tidak untuk dihafal kemudian dipahami, melainkan diharapkan dapat diterapkan dalam setiap kegiatan kepramukaan. Penanaman moto Gerakan Kepramukaan ini diharapkan bisa berlangsung secara natural atau alami dan bertahan di setiap kegiatan kepramukaan. Pengaruh moto bagi peserta didik yaitu menanamkan rasa percaya diri, semangat pengabdian pada masyarakat, bangsa dan negara, rasa bangga sebagai pramuka, dan memiliki budaya kerja yang dilandasi dengan pengabdian. Selanjutnya, moto Gerakan Pramuka. Nah, kita sebagai anggota pramuka pasti wajib dong untuk merealisasikan satya dan mengamalkan dharma kita baik ke diri sendiri, lingkungan, dan orang-orang di sekitar kita. Dan moto pramuka ini itu berfungsi juga untuk meningkatkan kebanggaan dan sekaligus kekompakan dalam satuan pramuka. Prinsip dasar asas paling mendasar yang menjadi dasar dalam berpikir dan bertindak. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan,
menantang yang dilakukan di alam terbuka dengan sasaran akhir pembentukan watak. Prinsip dasar kepramukaan merupakan seperangkat jiwa dan tata nilai atau norma hidup yang dimiliki seorang pramuka dalam bertingkah laku. Gerakan pramuka berdasarkan prinsip-prinsip dasar yaitu sebagai berikut. 1. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Peduli terhadap tanah air dan bangsa. 3. Peduli terhadap diri sendiri. Dan terakhir adalah taat kepada kode kehormatan pramuka. Fungsi prinsip dasar kepramukaan. Prinsip dasar kepramukaan sebagai norma hidup seorang anggota gerakan pramuka ditanamkan dan ditumbuh kembangkan melalui proses penghayatan oleh dan untuk diri pribadi anggota pramuka dengan dibantu oleh pembina. Fungsi prinsip dasar kepramukaan sebagai berikut. 1. Norma hidup anggota gerakan pramuka. 2. Landasan kode etik gerakan pramuka. 3. Landasan sistem nilai gerakan pramuka. 4. Pedoman dan arah pembinaan kaum muda anggota gerakan pramuka. 5. Landasan gerak kegiatan pramuka dalam mencapai sasaran dan tujuannya. Metode kepramukaan merupakan prosedur dan cara untuk mengimplementasikan nilai atau prinsip dasar kepramukaan. Metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui pertama, pengamalan kode kehormatan pramuka. Yang kedua, belajar sambil melakukan. 3. Sistem perkelompokan. 4. Kegiatan menantang dan meningkat serta mengandung kependidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik. Orientasi tamu tegak atau yang disingkat dengan OTT merupakan kegiatan kepramukaan yang bertujuan untuk melantik para penggalang menjadi pramuka penegak. Yang dimaksud dengan survival adalah penjalanan atau perjalanan. Survive artinya bertahan, hidup survival, mampu melepaskan diri dari keadaan yang sulit guna mempertahankan hidup di alam bebas. Ciri-ciri tumbuhan yang bisa dimakan, daunnya bolong, daunnya tidak berduri, dan warna buah-buahannya tidak mencolok. Ciri-ciri air yang bisa diminum yaitu air sungai yang mengalir, tidak keruh, tidak berbau. Contohnya air hujan, embun, dan air sungai. Tenda. Hal yang harus diperhatikan adalah jauh dari hewan buas, cari tempat yang dekat permukiman, taburkan garam, cari lahan yang datar. Tanda jejak. Tanda jejak adalah tanda untuk menunjukkan sesuatu, apakah itu arah, jalan, atau bahkan hal-hal lain tentang peristiwa atau kejadian. Fungsi tanda jejak antara lain menumbuhkan kreativitas, tanggung jawab terhadap sesama, ketelitian dalam bertindak, kejujuran dalam memberikan informasi, kerjasama regu, kewaspadaan, cinta alam, dan dapat memanfaatkan kekayaan alam dengan penuh tanggung jawab. Berikut adalah contoh-contoh tanda jejak. Lambang Bantara. Dari segi bahasa, Bantara merupakan kata yang diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti pengawal atau ajudan. Lambang Bantara dipakai di kedua pundak penegak Bantara. Arti tanda penegak Bantara sebagai berikut. Yang pertama adalah warna hijau yang melambangkan kemakmuran dan kesuburan. Yang kedua warna kuning emas yang melambangkan keluhuran dan kejayaan pramuka. Lalu ada dua tunas kelapa yang melambangkan keseimbangan pramuka penegak putra dan putri. Yang terakhir ada bintang yang melambangkan penegak Bantara harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, selanjutnya adalah pengertian dan fungsi utama dari sebuah kompas. Kompas adalah suatu alat navigasi untuk menentukan suatu arah mata angin. Prinsip kerjanya itu berupa panah dari magnetik yang memberikan rujukan arah tertentu untuk menyelaraskan atau menyesuaikan dengan medan magnet bumi secara akurat. Fungsi utama dari sebuah kompas adalah tentunya untuk menentukan atau mengetahui arah suatu mata arah angin dan besaran derajat suatu arah, juga untuk mengetahui lokasi suatu medan berdasarkan peta. Pengertian azimut dan dek azimut. Azimut atau yang disebut juga sebagai sudut kompas adalah
utara sebenarnya atau utara yang mengarah pada kutub utara bumi dengan titik sasaran. Yang kedua ada azimut magnetis, yaitu besar sudut yang terbentuk antara utara magnetik dengan titik sasaran. Dan yang terakhir azimut peta, yaitu besar sudut yang terbentuk antara utara pada peta dengan titik sasaran. Sedangkan titik azimut atau sasaran balik adalah kebalikan dari azimut, yaitu sudut yang terbentuk berbalik dari azimut atau berlawanan dengan arah jarum jam. Tanda pengenal. Tanda pengenal adalah tanda-tanda yang dikenakan pada seragam pramuka yang dapat menunjukkan identitas orang pramuka. Tanda pengenal ada beberapa macam, yaitu yang pertama, tanda umum, dipakai secara umum oleh semua anggota gerakan pramuka yang telah dilantik. Yang kedua, tanda satuan, menunjukkan satuan tempat atau lokasi tempat tinggal pemakainya. Dan yang ketiga, tanda jabatan, menunjukkan jabatan dan tanggung jawab yang disandang dalam lingkup gerakan pramuka. Selanjutnya yang keempat, tanda kecakapan, menunjukkan kecakapan, ketangkasan, keterampilan, kemampuan, sikap, dan usaha seorang pramuka dalam bidang tertentu sesuai keahliannya. Yang kelima, tanda pramuka Garuda, tingkatan tertinggi dari setiap golongannya. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu tanda kehormatan, tanda yang menunjukkan jasa atau penghargaan yang diberikan pada seseorang atau jasa dharma bakti yang dianggap cukup bermutu dan berguna bagi gerakan pramuka dunia, masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih dan salam pramuka.